Terkurung oleh rasa pilu yang mencekam pasca ditinggal selamanya oleh sang suami tercinta Vidi Aldiano, Sheila Dara melewati momen lebaran tahun ini perdana tanpa pelantun tembang "Cinta Jangan Kau Pergi". Sheila Dara terlepas ia dipuji sebagai menantu yang survive. Namun sikapnya melewati duka cita atas meninggalnya sang suami tercinta, Vidi Aldiano begitu tenang. Karakternya yang dikenal introvert mungkin jadi pembenar mengapa selama ini ia belum mengekspresikan rasa dukanya atas kehilangan sang suami. Dan kali ini psikolog Joyce akan menelisik seperti apa perasaan duka Sheila Dara pasca meninggalnya sang suami Vidi Aldiano. Apa yang membuat psikolog Joyce melihat kondisi Sheila Dara sebagai sosok yang tergolong orang yang matang dalam mengolah perasaan duka dan kesedihannya? Seperti apa fase-fase seseorang sampai pada tahap ia menerima kondisi duka kehilangan orang tercinta itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hingga hari Idul Fitri ini, lembayung duka masih menyelimuti keluarga usai kepergian selamanya musisi Vidi Aldiano belum lama ini. Salah satunya yang masih diselimuti rasa duka itu adalah sang istri almarhum, yaitu Sheila Dara. Sheila Dara tampak belum menggeliat dari kabut duka yang ia rasakan. Sejak pemakaman Vidi Aldiano, Sheila Dara lebih memilih bungkam dalam duka laranya atas kehilangan suami tercintanya untuk selamanya. Seperti diketahui Sheila Dara yang selalu setia menemani Vidi Aldiano sejak berjuang melawan penyakit kanker ginjalnya hingga akhir hayatnya. Sampai detik ini pun Sheila Dara jangankan bicara kepada publik, mengekspresikan rasa dukanya atas meninggalnya suami tercinta Vidi Aldiano melalui sosial media pun tak pernah terlihat. Lalu seperti inilah momen pilu saat Sheila Dara usai menghantarkan jenazah Vidi Aldiano ke peristirahatan terakhirnya. Udah pelan-pelan aja. Lebar lagi, bikin lebar lagi. Ya, pelan-pelan berarti. Yang di depan jalan. Udah tunggu jangan tunggu. Mas, kasih jalan Yang ya, di Mas. depan Kasih jalan ya, Mas. Kasih jalan, kasih jalan. Doanya, Kak. Momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah adalah momen pertama kalinya Sheila Dara melaluinya tanpa sosok suami tercintanya Vidi Aldiano. Tentu saja ada rasa kehilangan yang kembali terkenang pada momen ini bagi Sheila Dara. Karena kebiasaan selama ini melaluinya bersama suami tercinta, kali ini tidak lagi. Psikolog Joyce berusaha menelisik seperti apa dalamnya perasaan duka yang dirasakan Sheila Dara ketika momen spesial seperti hari ini ia lalui tanpa Vidi Aldiano lagi. Menurut psikolog Joyce, perasaan duka seseorang belum tentu baru terjadi ketika orang yang dia cintai berpulang selamanya. Menurutnya, bisa saja perasaan duka itu sudah muncul pada saat suaminya menderita sakit. Bisa saja seseorang itu sudah punya prediksi dan sudah tahu akan kehilangan, sehingga ia mulai siap-siap untuk menghadapi kondisi yang sulit itu. Psikolog Joyce melihat dalam kondisi Sheila Dara saat ini, ia tergolong orang yang matang dalam mengelola perasaannya agar tidak larut dalam kesedihan ataupun ketakutan. Tidak pernah ada yang tahu perasaan duka setiap orang. Itu mengapa ketika dia mengalami hal ini, kita pun juga perlu memahami bagaimana sebelum proses berdukanya terjadi. Nah, duka ini belum tentu terjadi ketika orang yang dia cintai berpulang. Mungkin dukanya sudah muncul pada saat-saat suaminya sakit. Dia sudah punya prediksi dan dia sudah tahu akan kehilangan. Sudah muncul duka. Nah, memang pengolahan duka ini sangat bergantung pada kematangan setiap orang. Saya melihat Sheila tergolong matang dalam mengolah perasaan. Dia tahu memilih reaksi-reaksi yang bisa membantu dia untuk tidak larut gitu ya dalam kesedihan, ketakutan, tapi bagaimana dia mengolahnya, dia yang tahu.
Menurut psikolog pula, umumnya dalam kondisi seperti yang saat ini Sheila Dara rasakan, ada beberapa fase yang harus dilaluinya. Fase tersebut diawali dengan fase denial atau penolakan. Pada fase ini ia tidak bisa menerima situasi duka cita kepergian suami tercinta selamanya. Dalam fase ini ada penyesalan dalam diri Sheila Dara akan kesalahan atau kelalaian yang ia lakukan sebelumnya kepada sang suami. Misalnya kurang memberikan banyak waktu untuk bersama sang suami, atau kurangnya dukungan untuk sang suami dan sebagainya. Atau juga perasaan bahwa dia merasa sang suami masih ada belum pergi. Pada fase ini, yang bersangkutan sudah mengetahui atau menerima bahwa dia kini seorang diri tanpa ada sang pangeran di sisinya. Disinilah puncak kemantangan seseorang, menerima situasi dan kondisi yang telah terjadi. Nah, umumnya ada beberapa fase yang harus dia lalui. Kalau saya lihat penerimaannya barangkali akan berproses. Tapi mungkin di awal-awal akan muncul fase denial. Ya. Kenapa ya aku nggak punya waktu lebih banyak? Ya begitu. Itu barangkali ada. Atau tahu gitu support 100% kemarin misalnya. Atau itu juga bisa digabungkan dengan fase kemarahannya. Gitu ya. Oh dia masih ada kok sekarang. Misalnya begitu ya. Atau beberapa hal lah yang penyangkalan-penyangkalan yang mungkin membantu seseorang menurunkan kadar kedukaan tersebut. Nanti masuk ke fase berikutnya tadi denial sudah ada, misalnya masuk ke anger-nya sudah ada, walaupun tidak signifikan barangkali karena sudah jadi prediksi. Setelah ini nanti muncul, ya lama baru dia akan bisa bargaining. Oh ya memang saya udah enggak. Momen-momen indah itu udah nggak saya lalui bersama. Dia sudah masuk nih kepada arah penerimaan. Di fase ini, yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa memang dia sendiri. Nah inilah puncak kematangan orang. Kemungkinan hidupnya akan lebih pulih, ya, lebih mudah untuk dijalani. Sosok Sheila Dara yang dikenal sebagai orang yang secara psikologis berkarakter introvert, menurut psikolog Justeru sangat membantu dirinya dalam kondisi duka cita yang ia lalui pasca kehilangan suami tercintanya. Bahkan psikolog mengungkap bahwa karakter introvert itu sendiri Justeru suatu kekuatan bagi Sheila Dara. Tinggal kemudian ditambahi dengan support system dari orang tua, keluarga, para sahabat, dan sebagainya. Ditambah lagi ke depannya kesibukan-kesibukan lainnya seperti pekerjaan akan bisa membantu dirinya pulih dari rasa duka cita atas kehilangan sosok suami tercintanya. Saya bilang tadi bahwa persiapannya sudah ada. Satu sisi, sehingga dia sudah memperkirakan ini semua terjadi. Apakah si orang ekstrovert akan lebih mudah pulih? Ya enggak juga. Nah, tapi sisi introversinya satu sisi menurut saya justru membantu. Karena orang-orang yang introvert itu cenderung lebih reflektif. Dia mengolah ke dalam setiap persoalannya sehingga dia punya waktu untuk mengenali dukanya. Wah, sekarang lebaran gak ada orang yang biasa bersama-sama saya. Gak ada yang ceria-ceria, gak ada yang usil. Itu dia sudah mengolah dan dia punya waktu lebih banyak untuk mencari cara menyelesaikan itu. Kalau buat saya itu sebuah kekuatan. Tinggal nanti seberapa banyak support system, dan saya yakin itu banyak kalau dari Sheila ya, orang tua, semua keluarga sangat mendukungnya. Ini semakin memudahkan dia melalui. Dan kedepannya kesibukan bekerja itu sangat membantu untuk mengalihkan perhatian, mengalihkan pikiran dan sebagainya, sehingga dia semakin mudah untuk kembali melihat pada realitas. Di sisi lain, orang tua almarhum Vidi Aldiano telah menobatkan Sheila Dara sebagai menantu yang survive. Lantas, seperti apa support sahabat-sahabat Sheila Dara di tengah dukanya berdasarkan pengakuan ayah almarhum Vidi Aldiano? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Ayah almarhum Vidi Aldiano, Hari Aprianto Kisowo alias Hari Kis, pun mengungkapkan hal yang mengejutkan dirinya di balik meninggalnya putra kesayangannya Vidi Aldiano.
Pasca kematian putranya, Harikis baru menyadari bahwa sang anak rupanya telah menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik dan sesuatu yang akan dikenang oleh orang banyak. Hal itu membuat sang ayah merasa bangga akan putranya yang meninggal akibat kanker ginjal. Di mata sang ayah, itu juga menjadi bukti bahwa setiap kebaikan akan selalu berbuah manis dan indah yang berkali lipat cabangnya. Harikis juga mengaku merasa bersyukur karena pada momen pemakaman jenazah putranya banyak sekali orang yang ikut menghantar jenazahnya ke peristirahatan terakhirnya. Serta ketika itu alam pun ikut menangis melepas kepergian putranya Vidi Aldiano. Karena ketika itu hujan turun sejak pagi hingga malam. Kematian Vidi ini menginspirasi banyak orang, menginspirasi orang untuk berbuat baik dan meninggal dengan meninggalkan sesuatu yang dikenang orang sebagai sesuatu yang bisa panjang umur. Ya kemarin hujan dan alhamdulillah itu sepertinya alam itu menangis, ikut menangis. Kalau saya sih nggak nangis, udah nangisnya udah duluan. Tak hanya itu, Hari Aprianto Kisowo selaku ayah almarhum Vidi Aldiano pun sebelumnya telah menyampaikan pujian kepada sosok menantunya Sheila Dara yang hingga akhir hidup suaminya Vidi Aldiano ia tampak tetap bertahan dalam cinta dan kesetiaannya. Seperti diketahui, Sheila Dara memang setia mendampingi Vidi Aldiano sejak menikah tahun 2022 hingga melalui hari-harinya melawan penyakit kanker ginjal stadium 3. Menurut Harikis, Sheila Dara merupakan sosok menantu yang kuat karena mungkin jika ujian tersebut datang kepada orang lain mungkin sudah menyerah sejak awal. Ayahanda almarhum Vidi juga mengungkap kondisi terkini Sheila Dara yang rupanya masih dalam suasana berkabung. Menyadari betapa berat beban yang dipikul Sheila Dara kini, maka para sahabat almarhum Vidi seolah tak henti-hentinya menyambangi rumah duka untuk memberikan penghiburan dan dukungan moral kepada Sheila Dara agar tetap tabah dan tegar, tidak merasa kesepian pasca kepergian sosok suami tercintanya Vidi Aldiano. Menanggapi bahwa di saat awal kepergian Vidi selamanya, Sheila itu menantu yang paling baik so far. Kan kemarin itu waktu menikah dia dapat itu penghargaan sebagai menantu yang paling survive. Tiap hari ada teman-temannya Vidi tiap hari pada ngumpul di rumahnya memberi hiburan kepada Sheila ya. Jadi Sheila juga nggak kesepian. di sisi lain, artis Rosa mengungkap rasa kehilangan sosok Vidi Aldiano pasca kepergian Vidi selamanya. Lantas, benarkah Rosa menilai Vidi Aldiano lebih dari sekedar langganan pasangan duetnya di atas panggung musik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Artis Rosa sebelumnya telah mengisahkan rasa duka cita yang menggelayuti kalbunya atas kepergian musisi Vidi Aldiano selamanya, yang notabene sering menjadi pasangan duetnya di panggung musik. Meski sudah beberapa hari ditinggalkan oleh sahabat dekatnya Vidi yang juga adalah duta persahabatan, rasa duka Rosa belum juga lekang dari kalbunya. Memang bagi Rosa, Vidi Aldiano bukan hanya sekedar rekan duet atau sesama musisi, melainkan juga tempat ternyaman baginya menumpahkan segala keluh kesah dan juga segala pemikiran randomnya. Meskipun sebenarnya Vidi juga tengah berjuang melawan penyakitnya, namun menurut Rosa sahabatnya ini tak pernah sedikit pun menunjukkan derita atau rasa sakitnya di hadapan para sahabat dan masih hadir dengan senyum khasnya. Bahkan Vidi Aldiano pun tetap menjadi pendengar yang setia. Tak hanya itu,
Rosa juga mengaku bahwa sehari sebelum meninggalnya Vidi Aldiano, ia sempat bertandang ke rumah Vidi. Di sana ia mendapati beberapa sahabat yang lain seperti Raisa dan Enzi Storia. Saking dalamnya duka Rosa, maka pasca Vidi dimakamkan, ia memilih untuk tidak melakukan ziarah makam. Pasalnya, Rosa dihantui ketakutan. Ia tak kuasa membendung air matanya, yang nantinya justru akan memberatkan perjalanan sang sahabat menuju cahaya ilahi. Seperti banyak orang bilang, kan dia duta persahabatan ya. Jadi Masya Allah banget gitu, yang nganterin banyak, yang doain banyak. Mungkin seluruh Indonesia karena banyak kan dia ada nyanyi, ada podhab gitu ya, ada vlog-vlog dia gitu. Dan ya kalau seandainya orang yang tidak mengenal dia secara langsung aja kehilangan, apalagi kami ya, sahabat-sahabatnya gitu ya, dekat sekali. Banyak sekali yang pasti aku kalau buat aku kehilangan teman yang sudi mendengarkan meskipun keanehan aku lah, pemikiran aku yang kadang-kadang random gitu ya, dan mungkin kesulitan aku di saat dia juga lagi sulit gitu, tapi dia nggak pernah menunjukkan itu sama teman-temannya. Aku sering kan, terakhir bulan Januari, tapi sehari kemarin sebelum meninggal juga aku ke rumahnya rame-rame gitu. Kebetulan aku kemarin ada Raisa, ada Feby, ada Enzi gitu ya, yang pas di jam yang sama gitu kita di situ. Ya, tapi ya Allah sayang sekali gitu sama Vidi, dan aku yakin banget ya ini yang terbaik mungkin untuk Vidi ya. Aku nggak kuat sih, tadi pagi aku nggak ke makamnya karena nggak akan ada baiknya lah buat aku ataupun buat Vidi. Itu misalnya pasti kesana nangis-nangis, sementara kan itu makruh ya, kalau perempuan itu karena dikhawatirkan ya itu kan nangis memberatkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen.